Perizinan kemarin sebelumnya juga sering gini Mas Mbak. Peraturan yang ada di SMK 2 ini pada saat saya datang ke sini tahun 2008 sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada perubahan yang sangat signifikan, tidak ada. Jadi masih sama. Dan bagi anak sementara ini alhamdulillah sampai detik ini dari saya datang sampai sekarang ini tahun 2024 itu perizinan anak keluar masuk lingkungan sekolah itu masih menjadi tanggung jawab kita. BK yang bertanggung jawab, BK yang hendak mengizinkan siswa keluar masuk atau lingkungan sekolah. Nah, kita ada kemarin ada SOP kalau dulu karena kita ada semacam kerjasama dengan ISO apa sih namanya? Kayak ada ISO itu ya Pak Sofian. Itu ada SOP-nya bagaimana perizinan itu harusnya seperti apa. Perizinan itu bisa kita ijazah dua hal. Yang pertama, kalau kalian mau izin sendiri itu memang harus ada surat tanda tangan dari kelas atau guru kelas atau guru yang kalian tinggalkan pada saat jam tersebut. Kalau kalian inisiatif izin sendiri. Kalau misalnya kalian izinnya sudah bawa surat dispensasi dari luar, misalnya, Bu saya ikut organisasi, ikut lomba sepak bola dari desa. Kamu udah bawa surat, udah ada suratnya, akan kita tanda tangan ulang. Tapi kalau tidak, kamu harus ke kelas dulu, minta surat izin dari guru yang bersangkutan, baru ke kita. Kita tanda tangan, baru ke satpam dilihatkan. Selesai. Harusnya surat izin itu tidak ditinggal, tetapi dibawa sebagai surat jalan kalian. Kenapa? Karena pada saat nanti kalau ada Satpol PP razia, kamu punya dokumen atau punya surat yang bisa dipakai untuk ini saya dari surat izin sudah keluar dari lingkungan sekolah. Jadi tidak perlu beban. Nah, kalau kalian dapat surat dispensasi dari luar, ada surat dari misalnya dari Dispora atau apa namanya desa atau klub apa, kita akan izinkan, kita tanda tangan langsung, baru kalian ke kelas. Jadi tidak perlu persetujuan guru di kelas karena kalian sudah dapat surat izin dispensasi dari siapa yang mengutus kalian. Biasanya kalau parah itu akan kami rujuk ke puskesmas terdekat karena dari dulu kita kerjasama dengan puskesmas bukan. Jadi pada saat kalian sakit UKS tidak memberi layanan yang maksimal atau mungkin UKS tidak ada orang atau mungkin UKS tidak bisa mengatasi, akan kita rujuk ke puskesmas. Baru setelah dapat kepada dari puskesmas kita izinkan sama. Misalnya kalau misalnya saya tidak hanya demam ingin istirahat di rumah, silakan. Tapi harus ada surat rekomendasi dari UKS. UKS yang memberikan rekomendasi kalian layak pulang apa enggak. Karena yang tahu tentang kesehatan kalian atau yang paham sekali tentang kesehatan itu adalah pihak UKS. Jadi pada saat kita KBM izin sendiri karena suatu hal yang harus kita pulang akan dulu. Kalau terkait dengan misalnya nih, ketinggalan barang di rumah, tugas belum bawa ini ke bawah. Mohon maaf Mas, sampai saat ini kami masih mengikuti aturan bahwa tidak kita izinkan untuk anak pulang ambil tugas. Pertimbangan kami dulu pada saat kita seperti itu yang pertama, kalian sudah dewasa. Kalian bukan anak SD, nenek berjasin, ini PR-mu, tugasku. Kayu balik, ada, kami semua. Nah, ini. Tapi pada saat kalian sudah SMK, di mana kalian sudah tahu dan melatih tanggung jawab kalian apa. Kalau misalnya kalian, Bu, tugas saya ketinggalan, pasti kita akan menanya, tugas diberikan hari apa? Seminggu yang lalu. Kenapa baru sekarang? Karena hari ini kumpulkan. Pemikiran kami berarti kalian tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh guru. Jadi itu kalian harus belajar apa namanya? Konsekuensi. Jadi apa yang sudah kalian ambil, kalian belajar. Jangan sampai ini ya, jangan sampai kalau kita biarkan seperti itu, nanti pada saat bekerja itu akan sama, ada perubahan. Kan nggak belajar sama sekali ada. Kalian itu tidak ada sekolah di SMA 2 Kendal. 3 tahun pun di sini Mas Mbak, 3 tahun bro. Sebaiknya kalian di masyarakat. Kalau kalian masih terbawa seperti itu,
saya yakin nggak ada perusahaan yang akan menerima kalian dengan entry atau dengan 8%. Enggak. Jadi perkembangan manusia itu bilangnya kalian generasi strawberry. Nah, ini saya mau nambahin nih, mohon maaf kalau saya kayak ini. Kemarin saya barusan baca, udah itu saya kurang paham benernya, benar apa enggak. Tapi pada saat kita komunikasi dengan banyak guru BK yang ada di Jakarta, kayak misalnya kita ngobrol, mungkin iya saya benar. Di media sosial mengatakan bahwa banyak perusahaan yang mem-PHK generasi Gen Z. Ya kalau itu sampai terjadi, mungkin bahkan itu hampir iya saya yakin. Kenapa? Karena generasi kalian ini generasi plus plusnya ada, minusnya lebih banyak juga. Kemarin saya sempat mendengarkan kayak semacam bukan motivasi saya bilang, orang kalau saya bilang dia pengamat sosial membicara tentang Gen Z, parenting Gen Z. Berarti bukan kalian tapi untuk orang tua. Karena kalian tercipta seperti ini kan bukan karena kalian sendiri, tapi ada atau ada kontribusi juga dari orang tua. Bagaimana sampai tercipta Gen Z itu juga kontribusinya adalah selain lingkungan, media, teknologi, tapi juga bagaimana membiasakan kebiasaan lingkungan. Nggak usah, saya itu nggak melihat kalian, saya melihat diri saya sendiri ke anak saya yang sama usia kalian. Inisiatif, kreativitas, terus logika, pengalaman itu nggak ada yang lain. Kebanyakan itu gampang sih, kebanyakan hati, kebanyakan mikirnya nanti kepetok misalnya sudah kepetok pun tidak ada usaha atau tidak mencari solusi yang terbaik, tapi kayak sudah cukup selesai perjuangannya, daya juangnya ini menurut saya kami Bapak Ibu guru yang bahkan sempat kita bicarakan pada saat kemarin aktivitas sisi atau konseling di Magelang sama kemarin kita sempat bahas ini juga. Jadi kita memanggil narasumber, kita bahas terkait nih Gen Z nih, kita mau bagaimana nih untuk memberikan atau memotivasi atau memberikan cara untuk mereka agar mereka menjadi manusia yang punya jiwa tangguh, pantang menyerah, tanggung jawabnya tinggi. Nah, kalau hanya orang tua atau kami saja yang berusaha tapi kalian yang tidak kepingin, ya sama aja. Makanya yuk bareng-bareng banyak literasi kalian baca itu tidak sekedar kalian baca media sosial, gosip dan sebagainya, tapi silakan kalian baca juga tentang teman-teman teks berkaitan dengan agama, teks berkaitan dengan hidup, teks semuanya lah kalau bisa dibaca. Jangan hanya main basket. Kalian boleh, kita nggak pernah melarang anak main game. No, nggak. Kenapa? Kamu butuh. Kamu sudah bekerja keras selama seharian belajar berharap mencapai cita-cita. Ada waktu kalian untuk me time-nya. Me time itu tergantung dari kesenangan kalian dengan tergantung dari passion kalian. Kalau kalian me time ternyata saya me time-nya harus tidur 5 jam gue. Saya me time-nya main game sampai saya menang. Saya me time-nya itu harus olahraga, buat voli, bal-balan, terus minton misalnya, atau badminton apa, silakan. Itu bisa semuanya, tapi satu hal harus ingat memanage waktu. Itu ya. Jadi malah sedikit saya nyangkut
saya pengen banget ngomong kaitan dengan yuk mas, mbak, kalian masih kelas juga. Kelas dia itu masih panjang, masih punya kesempatan untuk merubah diri atau menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Munculkan motivasi diri. Tanamkan cita-citamu pengen jadi apa. Kamu harus punya impian yang harus kalian kejar. Itu akan menjadi pemicu kalian bisa berusaha lebih baik. Kalau kalian saat ini, saya tanya deh, mas, cita-citanya apa? Investor muda. Oke, sebetulnya BUMN, pengusaha, pemain sepak bola, pengusaha. Setidaknya kalian sudah punya gambaran saya pengen ke sana. Tinggal perjuangan kalian. Bagaimana kalian sampai ke titik yang kalian tuju. Ayo, pernikahan itu hanya satu, kalian punya semangat yang tinggi biar nanti kalian bisa sukses ketika kakak kelas kalian yang dulu bisa kalian capai apa yang menjadi impianmu, meraih masa depanmu. Saya percaya di kelas ini nggak ada yang namanya masa depan suram, nggak ada. Semua anak itu sukses. Nah, muncul rasa tanggung jawab kalian, ada muncul kalian menghargai orang lain. Pengen nggak dihargainya? Atau mungkin ada masukan untuk saya? Mungkin kita share aja ya terkait dengan masalah perizinan tadi. Oke, mantap perizinan dulu. Oke, yuk. Ya. Ya. Kami kan anak Neo ini sudah 2 bulan lebih melakukan proyek wirausaha jualan kafe. Nah itu kebutuhan untuk yang kami jual seperti belanja bulan dan kebutuhan makanan lain kan terkadang habis ketika kita tengah-tengah berjualan di tengah hari. Nah itu kami perlu keluar untuk belanja. Nah, kendala yang kami alami yaitu ketika kami mau keluar belanja itu harus melalui prosedur BK. Apakah dari kami anak Jawa ini seperti identitas khusus ketika mau belanja itu tidak usah BK dulu tapi langsung prioritas belanja karena kepentingannya untuk belanja. Oke, Pak Jawa langsung aja ya. Iya, Oke, good. Lumayan bagus. Sekarang saya kembalikan ke kalian. Sebelum kalian jualan, sudahkah kalian satu apa bahasanya? Kalau bahasa pasukan, sudahkah kalian rencanakan? Namanya orang punya kegiatan pasti ada perencanaan. Kalau perencanaan ya 80% Pak sudah direncanakan matang, sudah dipertimbangkan, sudah dilihat pasar dengan mereview yang penjualan kemarin, insya Allah minim sekali perlu kalian melakukan istilah apa ya? Ulang apa sih? Ya, produksi lagi. Ini sebenarnya saya malah kalau saya bilang ini tantangan buat kalian. Jadi kalian itu disuruh jualan, disuruh berwirausaha dengan cara berjualan. Itu tidak sekedar seperti itu mas. Gimana jadinya gimana? Nah, ini perlu kalian tahu juga. Jangan kurang aku kayu, boleh? Kurang tadi aku mau juga. Salah saya bilang. Kenapa? Karena bagi manajemenmu salah. Ingat, kalian tujuan untuk berwirausaha tidak sekedar dodolan kayu dapat hasil uang lah. Ingat dong. Tapi manajemen kreatif malah saya punya cerita karena ulangi ponakan itu orang ada soal dan ponakan ada dia mau usaha. Dia belajar dulu dengan bekerja di warung orang lain. Dia melihat bagaimana manajemennya, bagaimana cara bahan baku menyimpan bahan baku, bagaimana caranya dia pulaan tanpa harus pulang dan sebagainya. Dia belajar di situ. Dia mengerti. Jadi orang yang berwirausaha itu tidak sekedar apa dijualan, itu tidak sekedar dodol, sebenarnya dodol modal anak dodol terus kampung. Enggak.
bahan yang ada di toko atau di lokasi. Yang masih ada apa? Saya perlu nambah apa? Jangan sampai nanti pada saat kue sibuk dodol lagi las-lasnya kembali boleh kurang. Itu justru malah merugikan kamu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena harusnya kamu bisa melayani pembeli, tapi kamu sibuk mencari bahan-bahan yang belum atau yang habis. Kalau misalnya saya targetnya sekian 100 habis, ya sudah 100 dulu. Kalau nanti misalnya besok lagi ternyata ada juga ikan, jangan terus sekarangnya kamu kurang pusingnya lagi karena ini banyak. Kecuali itu ini kamu punya yang jualan juga ada, bagian belanja ada, bagian terus bagian yang keuangan ada, kamu punya sendiri. Itu nggak apa-apa, nggak mempengaruhi yang ada di sini. Kalian sudah apa? 7 kan? Itu lokasi aja 3 keteteran sekali. Kamu bisa membayangkan prepare awal. Ini kamu harus bisa ini saya ini kurang semua, ini kan kurang sekian. Saya rencana target saya jual 200 deh. Kemarin ternyata 100 kurang, berarti 200. Oke, saya beli jualan ini berapa porsi saya mau jual? Saya memperkirakan kalau misalnya Cireng punya 100 porsi, 150 porsi, berapa minyak yang harus dibutuhkan untuk goreng? Itu yang kadang saya bocah gitu loh, soalnya gue izin kok. Dan berarti kan belajar itu tidak sekedar dodolan lah ya, manajemen ya itu saja. Oke, terus yang kedua nih, masalah perizinan. Kalau kalian gini, kenapa kami pagi tidak mengizinkan sama? Ini kan kami sudah sama identitas, jadi tidak diizinkan kami kekurangan sama aja. Kan kami kalian dalam bahasa kalian KPN. Nah, kecuali misalnya gini, Bu, saya kan besok harus jualan. Nah, nggak mungkin saya membeli bahan saya pulang sekolah karena sudah tutup. Belum spring itu bukan alasan. Tapi kita akan memberi kelonggaran kepada anak-anak yang besok mau jualan. Siang silakan kalian untuk pulang. Monggo, tidak apa-apa. Kami sudah ngobrol beberapa kali di BK, kali yang siang untuk jualan. Silakan. Karena itu memberikan kemudahan atau tidak, maksudnya kita membantu kalian kan besok pagi dia enggak pagi boleh tidak itu. Tapi kalau dari pagi kalian sudah gegeri main boleh sesuatu cari apa, pertanyaan saya gini, terus persiapan kalian bagaimana? Berarti kan kembali lagi tanggung jawab kan ini. Kami izinkan, tapi ya itu maksud saya perbaikilah. Ada evaluasi kan setiap kali habis penjualan? Ada nggak? Ada nggak Pak Sofian? Ada. Habis evaluasi penjualan, saya kelompok, ya. Saya berharap ini evaluasi kelompok sekarang jualan untuk kemarin jualan, kendalanya apa? Ternyata ini. Nah, nanti dibahas bareng-bareng. Yang lain yang belum, jadi menjadi pemahaman atau menjadi masukan. Oh berarti ini selama ini kendala seperti ini, berarti yang besok harus persiapannya lebih matang. Sebenarnya bahan yang mau dijual itu sudah dari kemarin. Cuma biasanya kalau jualan nastar kan bulan dan itu sudah disediakan di pusat. Tapi pagi-pagi itu ternyata pusat belum menyediakan gula. Jadi mau tidak mau kami harus mencari. Caranya sebelum pulang kalian yang besok apa berbulan kira-kira sudah ngecek belum yang ada di situ? Kan harus tes dulu. Iya. Kan berarti kan nanti udah tahu, oh gulanya nggak ada. Nih tes dari gulanya gula. Oh berarti gulanya cukup. Ini kanggo 100 porsi cukup. Nah sudah nggak seperti itu? Biasanya kan gulanya karena kan gula itu sudah disediakan dari. Iya, maksudnya ada nggak jutaan dari yakin? Maksudnya gini loh mas, cara misalnya
gula sudah disiapin di pusat, kamu nanti tinggal ganti kan, buatan kan ganti gitu kan. Nah, pada saat kamu besok mau mak ini pulang sekolah atau mungkin yang sudah di situ sudah selesai, kamu kan harus prepare kan? Lu ngecekin nggak? Biasanya ngecek gulanya itu pasti karena kalau pasang gula diisikan kan. Nah itu maksud saya gini mas, kalau kan untuk pembayaran buat teh sekian harus gulanya berapa? Maksudnya gitu. Jadi